Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pemaparan materi ilmu pengetahuan alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep alam semesta dan tata surya. Bersama saya, Dina Hanifa dengan NPM 202215500162. Hari ini kita akan membedah dinamika pembentukan jagat raya, morfologi galaksi, evolusi paradigma berpikir manusia, hingga integrasi sains berbasis nilai-nilai luhur Islam. Presentasi ini dirancang untuk mencapai 9 tujuan pembelajaran utama. Yang pertama, kita akan menelusuri rasa ingin tahu manusia. Selanjutnya, dinamika teori osilasi. Selanjutnya, karakteristik fisis bintang, klasifikasi galaksi, transisi paradigma kosmik, kedudukan matahari, pembuktian empiris Big Bang melalui redshift, serta mengintegrasikan temuan astrofisika ini dengan perspektif Al-Quran dan warisan keilmuan astronom muslim klasik. Mari kita mulai dari akar yang paling dasar, yaitu rasa ingin tahu dan pola pikir manusia. Kalau kita melihat ke belakang, secara historis, rasa ingin tahu manusia terhadap alam semesta sebenarnya sudah dimulai sejak zaman dahulu kala. Bahkan, nenek moyang kita secara konsisten mengamati fenomena langit secara alami, seperti perubahan fase bulan dan pergerakan matahari, untuk mengumpulkan pengetahuan praktis yang kemudian akan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, menariknya, perkembangan historis ini sejalan dengan aspek psikologis kita sebagai individu. Jadi, sejak lahir hingga dewasa, manusia itu dianugerahi rasa ingin tahu alami yang digerakkan oleh akal sehat dan kecerdasan bawaan, yang dimana potensi mental ini akan berkembang maksimal ketika kita aktif mengeksplorasi fenomena kosmik di lingkungan sosial kita. Selanjutnya ada dinamika teori osilasi. Teori osilasi merupakan sebuah teori yang memandang alam semesta sebagai suatu siklus ekspansi dan kontraksi yang berkelanjutan. Untuk menyelesaikan satu siklus utuh ini, kosmos membutuhkan waktu sekitar 30 miliar tahun. Dan jika kita teliti lebih dalam ke tahap awal fusinya, gas hidrogen murni ini memegang peran penting sebagai bahan penyusun utama generasi pertama bintang. Kehadiran bintang-bintang awal ini memicu sintesis unsur-unsur berat yang pada akhirnya berfungsi untuk melindungi sekaligus menjaga stabilitas energi kosmik kita. Selanjutnya, karakteristik dan komposisi bintang. Dari pembahasan teori tadi, mari kita bedah salah satu objek paling mengagumkan di langit, yaitu bintang. Secara ilmiah, bintang sebenarnya adalah bola gas bercahaya berukuran raksasa yang hebatnya bisa menghasilkan energinya sendiri lewat reaksi fusi nuklir. Karena menjadi pabrik energi, suhu permukaannya luar biasa ekstrim, mulai dari yang paling dingin sekitar 2273 derajat Celcius hingga yang terpanas mencapai 52.733 derajat Celcius. Tapi, keindahan bintang ini tidak berhenti di situ saja. Ketika sebuah bintang menua dan mati melalui ledakan dahsyat yang disebut supernova, kematiannya justru menjadi berkah. Karena supernova ini menyebarkan atom-atom berat baru ke ruang angkasa, yang nantinya akan menjadi bahan baku penting untuk membentuk planet dan mendukung kehidupan di masa depan. Selanjutnya, klasifikasi dan morfologi galaksi. Kita merujuk pada gagasan Edwin Hubble yang mendefinisikan galaksi sebagai sekumpulan besar miliaran bintang yang berputar dalam keseimbangan dinamis. Melalui klasifikasi historis tahun 1926 ini, kita mengenal 3 kategori bentuk utama. Yang pertama adalah tipe spiral, yaitu mencakup 75% dari populasi galaksi, memiliki struktur datar karena kecepatan rotasi yang tinggi seperti yang terlihat pada Bima Sakti dan Andromeda. Dan yang tipe kedua itu adalah elips,
Sebuah sistem berbentuk bulat, bersayap, datar, tanpa struktur spiral yang mayoritas dihuni oleh bintang-bintang tua. Dan yang terakhir, terdapat tipe tidak teratur, yaitu galaksi yang tidak memiliki simetri tertentu dan ruangnya didominasi oleh kerapatan kabut awan gas yang padat. Selanjutnya, evolusi paham astronomi pusat semesta. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara pandang manusia terhadap pusat semesta berubah dari masa ke masa. Awalnya peradaban menganut paham geosentris yang dicetuskan oleh Ptolemaios. Di masa itu orang-orang meyakini kalau bumi adalah pusat yang tetap dan sama sekali tidak bergerak di tengah orbit langit. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan lama ini berhasil dipatahkan oleh Copernicus melalui paham heliosentris. Lewat perhitungan praktis, ia membuktikan bahwa mataharilah yang sebenarnya menjadi pusat aktif dari sistem tata surya kita. Nah, kita akan melompat ke era sains modern, yang dimana pemahaman kita ini semakin berkembang pesat, dan banyak para ilmuwan merumuskan teori pembentukan yang lebih terperinci seperti teori nebula, hipotesis planetesimal, hingga teori pasang surut gas. Dan hingga akhirnya, di era eksplorasi saat teleskop optik canggih mulai ditemukan, kita berhasil mengonfirmasi adanya hukum gravitasi kosmik yang sangat teratur yang mengendalikan seluruh pergerakan benda-benda langit di luar sana. Selanjutnya, matahari sebagai pusat sistem. Tahukah Anda kalau sebagian besar massa di tata surya kita itu dikendalikan oleh matahari? Bersama planet-planetnya, matahari ini mencakup sekitar 99,87% dari total seluruh massa tata surya. Ya, gaya gravitasi yang sangat raksasa inilah yang menjaga planet-planet agar tetap setia bergerak di sepanjang jalurnya secara stabil. Sebagai bintang terdekat dari bumi, matahari terus-menerus memancarkan energi fusi yang kuat dari struktur berlapisnya, mulai dari fotosfer, kromosfer, hingga korona. Dengan suhu permukaan yang mencapai 5.500 derajat Celcius, energi inilah yang secara langsung bekerja di balik layar untuk mendukung seluruh ekosistem kehidupan kita di bumi. Selanjutnya, refleksi teori Big Bang dan redshift. Pandangan lama mengenai alam semesta yang statis mulai terpatahkan sejak ditemukannya fenomena redshift oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Melalui data empiris tersebut, diketahui bahwa galaksi-galaksi bergerak saling menjauh dan mengonfirmasi bahwa alam semesta bersifat dinamis dan terus mengembang. Premis ini sejalan dengan teori atom primordial atau Big Bang yang digagas oleh George Lemaître, yang menegaskan bahwa seluruh ruang dan waktu memiliki awal mula yang konkret. Penemuan kosmologi ini tidak hanya menjadi pembuktian sains, tetapi juga memicu kesadaran filosofis yang mendalam mengenai keterbatasan akal fisik manusia di hadapan kekuatan ilahi Sang Pencipta. Selanjutnya, integrasi sains dan perspektif Islam. Apabila kita menyelaraskan kajian astrofisika dengan esensi tauhid, segala fenomena di alam semesta ini akan tampak sebagai bukti nyata keagungan Sang Pencipta. Di dalam Al-Quran disyaratkan secara tegas bahwa alam semesta dan bumi itu mulanya berada dalam satu kesatuan sebelum pada akhirnya dipisahkan. Sebuah pemaparan yang sangat selaras dengan teori Big Bang. Selanjutnya, melalui surat An-Nazi'at ayat 27 hingga 33 serta surat Al-Baqarah ayat 29 dijelaskan bahwa rotasi siang dan malam yang presisi sangat dirancang demi menjaga stabilitas ekosistem manusia. Tidak hanya itu, dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 6 dan surat An-Nahl ayat 16 juga dijelaskan
peran ganda bintang di langit malam, yaitu tidak hanya memanjakan mata sebagai hiasan kosmik, tetapi juga menjadi kompas alami untuk memadu arah perjalanan di bumi. Selanjutnya, yang terakhir, pondasi keilmuan astronom Muslim klasik. Perkembangan astronomi pada era keemasan sangat dipengaruhi oleh kontribusi ilmiah para astronom Muslim di periode klasik yang mengintegrasikan spiritualitas keagamaan dengan metodologi matematis yang sistematis. Tokoh terkemuka seperti Al-Batani yang diakui sebagai bapak trigonometri, ia merumuskan tabel kalkulasi orbit matahari dan posisi bintang secara detail. Kontribusi ini diperkuat oleh Al-Farghani melalui pengukuran diameter bumi dan perhitungan inklinasi ekliptika yang sangat akurat. Di sisi lain, Al-Sufi memberikan sumbangsi besar lewat penyusunan katalog kitab bintang tetap yang memetakan gugusan nebula secara sistematis. Sementara Ibnu Yusuf memanfaatkan instrumen astrolab untuk mendokumentasikan fenomena gerhana matahari secara empiris. Itulah pemaparan dari saya mengenai konsep alam semesta dan tata surya. Semoga pembahasan ini tidak hanya memperluas cakrawala berpikir kita tentang astrofisika saja, tetapi juga semakin mempertebal keimanan kita kepada Sang Pencipta yang merancang kosmos ini dengan begitu presisi. Nah, dari materi yang sudah kita bedah tadi, kira-kira bagian mana nih yang paling menarik buat kamu? Atau kalau ada poin yang masih membingungkan dan ingin kamu tanyakan, silakan langsung catat dan tulis pertanyaanmu di kolom komentar di bawah ini ya. Insya Allah nanti kita akan diskusikan bersama-sama di video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang sudah diberikan. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.